Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Sahara SPMSI selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Zulfa Azijah MSI selaku dosen pembimbing 2 serta teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Hera Pradita Zulfania dari Departemen Ilmu Ekonomi dengan NIM H140123128 dari Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen, yang pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Dampak Hilirisasi Smelter Manyar JIIPE Kawasan Ekonomi Khusus Gresik terhadap distribusi pendapatan kabupaten atau kota di Jawa Timur. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kebijakan hilirisasi yang menjadi salah satu instrumen penting dalam transformasi ekonomi di Indonesia. Program hilirisasi diharapkan dapat mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, sehingga nilai tambahnya tidak hanya diperoleh dari ekspor bahan mentah, tetapi juga dari aktivitas industri pengolahan. Kebijakan hilirisasi industri sendiri didukung oleh pemerintah melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan sumber daya mineral dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang berkaitan dengan larangan ekspor biji mineral. Pada grafik kontribusi industri pengolahan terhadap PDB nasional pada sisi kanan terlihat bahwa mulai mengalami dinamika selama periode 2013 sampai 2025. Secara nilai, sektor pengolahan cenderung meningkat, tetapi secara persentase kontribusinya sempat menurun, terutama hingga sekitar tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam struktur industri nasional, termasuk gejala deindustrialisasi. Namun memasuki periode 2023 sampai 2025, kontribusi sektor pengolahan mulai menunjukkan pemulihan. Nah, salah satu faktor yang mendorong pemulihan ini adalah penguatan kebijakan hilirisasi, karena hilirisasi sendiri berpotensi untuk memperbesar output dan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian. Penelitian ini berfokus pada Provinsi Jawa Timur karena Jawa Timur merupakan salah satu pusat industri pengolahan terbesar di Indonesia. Namun, di sisi lain, Jawa Timur juga memiliki disparitas pembangunan yang cukup tinggi antar kabupaten dan kotanya, sehingga disparitas ini tuh terlihat dari perbedaan karakteristik wilayahnya. Di beberapa wilayah seperti Surabaya dan Gresik, memiliki karakteristik wilayah industri dengan PDRB per kapita yang relatif tinggi, sedangkan wilayah lain seperti Madura dan Pacitan masih didominasi oleh pertanian, sehingga PDRB per kapitanya relatif lebih rendah. Nah, smelter Manyar sendiri yang dijadikan sebagai objek penelitian ini merupakan suatu smelter yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus Java Integrated Industrial and Ports Estate di Kabupaten Gresik. Smelter ini sendiri mulai beroperasi pada tahun 2022 dan mulai beroperasi secara penuh pada tahun 2024. Smelter Manyar sendiri merupakan smelter tembaga single line terbesar di dunia dengan kapasitas pengolahan sekitar 1,7 juta ton per tahun dengan nilai investasi sebesar 3,7 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, namun aktivitas industri besar seperti ini, seperti si smelter Manyar ini, biasanya tidak tersebar secara otomatis ke seluruh wilayah, melainkan terdapat beberapa kendala seperti kesiapan infrastruktur, energi, serta kebutuhan investasi besar, yang akibatnya aktivitas ekonominya itu akan dapat terkonsentrasi di wilayah tertentu saja yang sudah lebih siap. Nah, menurut teori circular cumulative causation oleh Myrdal, kondisi ini dapat menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama yaitu backwash effect, yaitu ketika wilayah pusat menarik modal, tenaga kerja, dan investasi dari wilayah lain. Lalu yang kedua ada spread effect, yaitu ketika pertumbuhan wilayah pusat menyebar ke wilayah sekitarnya. Nah, maka dari itu muncul suatu pertanyaan besar nih dari penelitian ini, apakah smelter Manyar sendiri akan mendorong penyebaran manfaat ekonomi atau justru memperkuat konsentrasi pertumbuhan di Gresik dan wilayah sekitarnya? Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan tadi, terdapat tiga pokok masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana dinamika pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dan kabupaten atau kota lain di Jawa Timur sebelum dan sesudah operasional smelter Manyar. Lalu yang kedua, bagaimana perubahan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten atau kota di Jawa Timur dalam periode sebelum dan sesudah implementasi hilirisasi. Lalu yang ketiga, seberapa besar efek multiplier pendapatan dan keterkaitan antar wilayah yang ditimbulkan oleh aktivitas smelter Manyar, serta apakah efek tersebut akan memperluas atau justru memperdalam ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi tiga pihak. Yang pertama, manfaat bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi, terutama agar kebijakan hilirisasi sendiri tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga pemerataan ekonomi. Lalu yang kedua, manfaat bagi akademisi, di mana penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian ekonomi regional. Lalu yang ketiga, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dampak hilirisasi terhadap perkembangan ekonomi antar wilayah. Nah, penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori. Teori yang pertama yaitu teori hilirisasi industri, yaitu proses pengolahan sumber daya alam dari bahan mentah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi melalui industri dalam negeri. Lalu teori yang kedua yaitu teori growth pull paradox, di mana teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak terjadi secara merata, melainkan terkonsentrasi hanya pada wilayah tertentu yang memiliki industri unggulan. Lalu yang ketiga ada teori distribusi pendapatan yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak selalu menghasilkan pemerataan karena manfaat dari pembangunannya sendiri dapat terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu saja. Lalu yang keempat ada teori circular cumulative causation dari Myrdal, di mana teori ini menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi itu dapat memperkuat wilayah yang sudah maju melalui konsentrasi investasi, infrastruktur, dan industri.
Lalu teori selanjutnya adalah teori ketimpangan Williamson, di mana menurut Williamson pada tahap awal pembangunan sendiri, ketimpangan cenderung akan meningkat karena pertumbuhan itu hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Namun, ketika pada tahap lanjutan, ketimpangan itu dapat menurun ketika terjadi konvergensi antar wilayah. Nah, untuk mengukur ketimpangan tersebut, penelitian ini menggunakan indeks Williamson, di mana nilai indeks Williamson ketika mendekati 0 akan menunjukkan ketimpangan yang rendah, sedangkan jika nilai yang mendekati 1 akan menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Nah, selanjutnya adalah teori interregional input-output. Nah, model IRIO sendiri merupakan pengembangan dari model input-output Leontief sehingga dapat menangkap hubungan ekonomi antar sektor sekaligus antar wilayah sehingga model ini sesuai untuk melihat efek multiplier dari hilirisasi di smelter Manyar. Selanjutnya dapat dilihat beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kawasan industri dan investasi besar dapat meningkatkan PDRB, investasi, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja. Namun, terdapat beberapa keterbatasan. Misalnya, penelitian tentang kawasan industri di Jawa Timur yang belum banyak mengkaji distribusi manfaat antar kabupaten atau kota. Lalu, penelitian terkait smelter Manyar sendiri juga belum ada yang berfokus pada ketimpangan antar wilayahnya. Lalu, penelitian yang menggunakan analisis input-output juga belum secara spesifik mengkaji apakah multiplier yang dihasilkan itu menyebar ke wilayah lain atau justru terkonsentrasi. Nah, dari sinilah research gap penelitian ini tuh muncul karena bisa menghasilkan suatu tujuan baru yaitu untuk menghasilkan dampak hilirisasi smelter Manyar tidak hanya dari sisi pertumbuhan tetapi juga dari sisi distribusi pendapatan dan keterkaitan antar wilayah di Jawa Timur. Penelitian ini memiliki tiga hipotesis utama. Hipotesis yang pertama yaitu hilirisasi smelter Manyar berpengaruh positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi regional. Lalu hipotesis yang kedua yaitu hilirisasi smelter Manyar berpengaruh positif terhadap peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten atau kota. Lalu hipotesis yang ketiga yaitu hilirisasi smelter Manyar berpengaruh positif terhadap peningkatan keterkaitan ekonomi antar wilayah dan efek multiplier pendapatan. Selanjutnya ada jenis data dan sumber data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder. Data yang digunakan meliputi PDRB atas dasar harga konsen kabupaten atau kota di Jawa Timur, lalu PDRB per kapita untuk kabupaten atau kota di Jawa Timur, lalu laju pertumbuhan ekonomi, lalu kontribusi sektor industri pengolahan, lalu ada jumlah penduduk di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur, serta ada tabel IRIO. Nah, seluruh data tersebut bersumber dari BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Pusat. Periode data yang digunakan pada penelitian ini adalah data tahun 2019 sampai 2025, di mana periode analisisnya dibagi menjadi dua, yaitu periode sebelum operasional smelter Manyar, yaitu pada tahun 2019 sampai 2021, dan periode sesudah operasional smelter Manyar, yaitu pada tahun 2022 sampai 2025. Nah, selanjutnya metode analisis data. Penelitian ini akan menggunakan 4 metode analisis data. Metode analisis data yang pertama adalah analisis deskriptif pertumbuhan ekonomi, di mana fokusnya adalah melihat dinamika PDRB ADHK kabupaten atau kota di Jawa Timur dengan Kabupaten Gresik itu sebagai focal region atau growth pole-nya. Nah, di analisis ini, laju pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten atau kota akan dihitung, kemudian dibandingkan periode sebelum dan sesudah operasional smelter Manyar. Dari hasil tersebut, penelitian akan melihat apakah terdapat indikasi penyebaran pertumbuhan atau justru konsentrasi pertumbuhan. Metode yang kedua adalah analisis ketimpangan antar wilayah menggunakan indeks Williamson. Analisis ini berfokus pada disparitas PDRB per kapita antar kabupaten atau kota di Jawa Timur. Nilai indeks sendiri akan dihitung untuk setiap tahun pengamatan, kemudian dibandingkan sebelum dan sesudah hilirisasi. Nah, apabila nilai indeksnya meningkat, maka ketimpangan antar wilayahnya membesar. Sebaliknya, jika nilai indeksnya menurun, maka pemerataannya akan relatif membaik. Metode berikutnya adalah analisis interregional input-output. Analisis ini digunakan untuk melihat keterkaitan antar sektor dan antar wilayah, serta hubungan antara output, input antara, dan permintaan akhir. Nah, dalam penelitian ini, model IRIO sendiri digunakan untuk menganalisis dampak perubahan permintaan akhir pada sektor industri pengolahan. Nah, dengan pendekatan ini, penelitian itu dapat melihat nih bagaimana sih shock atau peningkatan aktivitas industri akibat munculnya si hilirisasi smelter Manyar itu bisa memengaruhi output dan pendapatan regional di Provinsi Jawa Timur. Nah, selain itu, penelitian ini juga menghitung dampak output regional, dampak output sektoral, serta income multiplier. Nah, hasil ini tuh penting untuk mengetahui sektor dan wilayah mana nih yang paling terdampak oleh si aktivitas smelter Manyar ini. Nah, selanjutnya analisis terakhir adalah analisis keterkaitan antar wilayah atau spillover effect, di mana fokusnya adalah melihat pola penyebaran dampak ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Nah, dalam analisis ini terdapat dua konsep utama untuk melihat dampaknya, yaitu spillover in dan spillover out. Nah, melalui analisis ini, penelitian itu akan mengidentifikasi wilayah mana yang menjadi pusat penyebaran dampak ekonomi, wilayah mana yang menjadi penerima utama spillover, serta bagaimana sih arah penyebaran manfaat ekonominya. Nah, sehingga diharapkan dapat diketahui apa sih hilirisasi smelter Manyar itu lebih menunjukkan spread effect atau justru ke backwash effect. Nah, sekian pemaparan proposal penelitian saya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.